Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Dialog iNews Jabar dan saya tidak sendiri, masih ditemani oleh Ibu Lina Rosmiati selaku Kepala Kantor Wilayah 3 KPPU Bandung. Ibu, tadi kita sedang membicarakan tentang kondisi dan juga situasi yang ada di pasar. Seperti yang kita bahas tadi, ternyata pedagang pasar ini juga menjerit selain daripada pembeli begitu ya, mereka juga membutuhkan bantuan karena mereka mau tidak mau harus menjual minyak lebih dari harga eceran tertinggi atau HET. Ini beberapa di antaranya yang Ibu barusan katakan adalah karena adanya stok lama dan juga dan hal-hal yang lainnya begitu. Nah, ini solusinya apa Bu untuk pedagang pasar Bu? Mungkin lebih tepatnya kepada masyarakat secara umum ya, karena yang terdampak dari kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng ini adalah seluruh masyarakat. Yang pertama adalah kami mohon untuk tidak panik buying, Cukup beli minyak goreng sesuai kebutuhan. Terus yang kedua, apabila menemukan penimbunan, segera laporkan ke aparat kepolisian. Seperti itu. Baik, jadi memang panic buying ini tidak bisa dipungkiri Bu ya. Panic buying sudah terjadi di masyarakat sejak minyak ini langka. Murah sih, tapi langka. Jadi memang banyak kondisi seperti ini. Misalnya mereka sudah membeli di retail modern begitu. Nah, besoknya ketika ada stok, mereka membeli lagi. Padahal minyak goreng yang sebelumnya dibeli ataupun di hari sebelumnya dibeli belum habis. Jadi memang di rumah tangga sendiri juga memiliki penimbunan kecil begitu ya Bu ya, dan ini tidak diharapkan oleh pihak KPPU sendiri agar ibu rumah tangga dan juga masyarakat tidak melakukan penimbunan di rumah. Nah Ibu, ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan begitu ya Bu ya, kurang lebih 1 bulan lagi begitu. Nah ini apa yang harus dilakukan pemerintah Bu untuk persiapan bulan suci Ramadan ini, karena nantinya tidak akan menutup kemungkinan bahwa kebutuhan pokok akan naik dan juga harga-harga juga dituntut untuk lebih stabil begitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah tentu saja menghitung potensi konsumsi. Jadi memang agak sedikit berbeda, bulan Ramadan itu kita berpuasa, tapi rata-rata konsumsi per kapita itu naik biasanya ya. Jadi pemerintah ini harus memiliki perhitungan potensi konsumsi yang presisi gitu ya. Kemudian mempersiapkan pasokannya sehingga kebutuhan tercukupi. Mengapa demikian? Karena pada saat ada informasi yang tertangkap di pasar, apabila misalnya kebutuhan komoditas tertentu itu tidak tercukupi atau langka, ini sudah menjadi signal bahwa akan mudah untuk menaikkan harga. Jadi dari sekarang yang harus dipersiapkan adalah menghitung potensi dari konsumsi, kemudian mempersiapkan pasokannya sehingga kebutuhannya itu tercukupi. Oke. Baik Bu, ini kan tadi Ibu bilang pemerintah harus meningkatkan pasokan seperti itu. Nah, pasokan mungkin sudah banyak, misalnya sudah banyak begitu. Tapi permasalahan-permasalahan seperti masalah di distribusi ataupun permasalahan di sektor hulunya ini belum selesai. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kemungkinan permasalahan yang seperti ini bisa tuntas sebelum nanti Ramadan? Sekarang kan kita kondisinya pandemi ya. Pandemi ini pemberlakuan PPKM itu mempengaruhi arus barang dan jasa. Itu harus kita akui. Jadi mulus dan tidaknya rencana pemerintah untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini tergantung dari kondisi pandemi, tergantung dari PPKM level berapa yang diberlakukan di suatu wilayah. Itu sudah kita kalau dulu gitu ya memproyeksikan kebutuhan gitu, itu lebih mudah. Kalau di masa pandemi ini faktor-faktor yang lainnya harus diperhitungkan seperti itu. Kalau misalnya sekarang ada permasalahan di distribusi, ada permasalahan logistik gitu ya. Nah ini harus sudah mulai diantisipasi dari sekarang jadi potensi itu sudah harus mulai
potensi permasalahan itu harus sudah mulai dicarikan solusinya. Oke, baik. Tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu, jadi pemerintah memang harus segera melakukan ataupun mengatasi kelangkaan pada saat ini, Bu. Tapi terlepas dari adanya pandemi, untuk saat ini apa yang visible ataupun apa langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah terakhir, Bu? KPPU mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol harga minyak goreng. Langkah pertama dengan menetapkan kebijakan satu harga itu sudah tepat. Namun kebijakan ini belum menyentuh persoalan mendasar, yakni perbaikan struktur pasar minyak goreng yang masih dikuasai segelintir perusahaan besar. Padahal kita sama-sama tahu minyak goreng ini dibutuhkan masyarakat, baik rumah tangga maupun industri. Oleh karena itu kami meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan terkait minyak goreng sehingga pelaku usaha di industri minyak goreng ini terus bertambah. Karena dengan banyaknya pelaku usaha baru diharapkan akan mengurangi dominasi pelaku usaha besar, terutama kelompok usaha yang terintegrasi dan akhirnya memperketat persaingan. Kalau dari KPPU sendiri, seperti yang saya katakan tadi, kami melihat adanya indikasi kartel, sudah melakukan pemanggilan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait, dan mudah-mudahan akan menjadi solusi. Gitu ya. Tindakan kami ini akan menjadi solusi dari kisruhnya permasalahan minyak goreng ini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Semoga pemerintah juga segera melakukan evaluasi dan juga menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu. Dialog tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pemirsa, saya Gita Hermanda, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.